Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hei, arek Surabaya. Ngerti nggak, Rek? Surabaya iku biyene merupakan sarana perhubungan antara pedagang lokal lan Hindia Belanda. Apa awakmu roh panggone nang dia iku? Karo aku Cak Irfan ngajak dulur untuk menembus zona waktu. Delok sejarah jembatan nang Surabaya sing dadi titik awale sejarah panjang perjuangan Indonesia. Jembatan Merah, Roodepoort, merupakan awal dari sejarah panjang penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda terhadap Indonesia. Pasalnya, jembatan tersebut merupakan titik berlabuh yang dibuat oleh para pedagang Hindia Belanda yang saat itu digunakan untuk mempermudah proses penurunan barang ketika kapal-kapal kecil yang melintasi Kalimas dan berhenti di tempat yang dituju. Dahulu, pedagang dari berbagai macam negara masih menggunakan kapal sebagai alat transportasi mereka. Jembatan Merah merupakan salah satu pelabuhan yang sangat digunakan para pedagang Hindia Belanda. Masuknya Belanda ke Surabaya diawali dengan masuknya perusahaan dagang Belanda, Verenigd Oost-Indische Company atau yang biasa kita kenal dengan VOC. Pada tahun 1617, Gubernur Jenderal Belanda, Jan Peterszoon Koen datang ke Surabaya dan mendirikan kantor. Dan pada 11 November 1743, dibuatlah perjanjian antara pihak VOC dengan Pakubuwono II. Dalam perjanjian tersebut, menyatakan bahwa beberapa daerah pantai utara, termasuk Surabaya, diserahkan kepada VOC. Pada masa VOC itulah Jembatan Merah didirikan. Saat itu, Jembatan Merah masih dalam bentuk jembatan angkat. Badan jembatan tersebut terangkat apabila ada kapal yang melintas. Bentuk jembatan ini masih tetap sama sekitar tahun 1788 hingga 1811. Jembatan ini diduga mengalami perubahan konstruksi dari yang teknis atau angkat menjadi statis. Hal ini dikarenakan tuntutan kebutuhan warga kota yang melintasi jembatan penghubung antara kawasan Eropa, Pecinan, dan Melayu yang ada di antara wilayah Kalimas. Dengan adanya perubahan konstruksi dari Jembatan Merah, membuat kualitas dan kapasitas dari jembatan ini meningkat, sehingga jembatan mampu dilalui oleh banyak ragam pengguna, termasuk pejalan kaki. Jarak antara permukaan air dengan kolong jembatan juga lebih tinggi, sehingga perahu angkut dapat melewati jembatan ini tanpa perlu menunggu jembatan terangkat. Perubahan ini diduga terjadi sekitar tahun 1880-an. Perkiraan tahun berubahnya bentuk jembatan ini masih belum dapat dipastikan, karena pada masa sebelum 1850, teknologi kamera masih belum canggih, sehingga keadaan jembatan merah saat berbentuk jembatan angkat tidak dapat didokumentasikan. Pada tahun 1816, Belanda semakin kuat dan semakin bertambah banyak pasukannya di Indonesia, sehingga terjadilah penjajahan pada negeri ini. Dan pada tahun 1825, Belanda memperkuat daerah sekitar Jembatan Merah dengan undang-undang wilayah yang mengharuskan permukiman orang Eropa terpisah dengan permukiman Bumi Putra dan Timur Asing. Sebelah barat Jembatan Merah, seluruhnya merupakan wilayah permukiman orang Eropa. Sebelah timur, penduduk etnis Cina, Arab, dan Melayu. Sementara penduduk asli Surabaya tersebar di sepanjang Kalimas di selatan kota. Sisi timur Jembatan Merah inilah yang kita kenal dengan wilayah Kembang Jepun, atau sebutan modernnya
adalah Kia-Kia. Hingga sekarang, kawasan ini dikenal sebagai kawasan pecinan yang terkenal akan wisata kulinernya. Maju ke tahun 1906, kawasan Jembatan Merah mulai banyak dibangun kantor penting, seperti kantor bank dan kantor asuransi yang letaknya berada di Gedung Singa atau Aljemen. Pada masa itu, transportasi air masih berfungsi sebagai pengangkut komoditas seperti kapas, kopi, serta tembakau. Pada tanggal 27 Oktober 1945, sekitar pukul 11, tersebar pamflet ancaman yang dibuat oleh pasukan sekutu yang menyatakan bahwa seluruh rakyat Surabaya harus mengembalikan senjata hasil rampasan perang dengan Jepang, jika tidak akan ditembak di tempat. Hal ini yang memicu kemarahan arek Surabaya yang membuat terjadinya pertempuran selama 3 hari 3 malam dimulai sejak 28 Oktober 1945. Peperangan tersebut mengakibatkan banyaknya korban jiwa dari kedua belah pihak. Untuk menyelesaikan peperangan tersebut, pada tanggal 30 Oktober 1945, dilakukanlah perundingan antara Presiden Soekarno dan Mayor Jenderal D.C. Houghton, Komandan Angkatan Darat Sekutu di Jawa, Bali, dan Lombok. Dengan hasil pengakuan adanya Republik Indonesia secara de facto dengan syarat. Namun, peperangan tersebut ternyata masih terus berlangsung hingga tentara sekutu sepenuhnya menyatakan menyerah. Saking akeh korban jiwa sing entek nang jero peperangan iki, lan Jembatan Merah dadi saksi bisu sing menyimpan memori sejarah arek-arek Surabaya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya iki rek, kisah Jembatan Merah sing dadi titik awal lan titik akhir penjajahan Belanda terhadap bumi kita tercinta, Indonesia.